yang sudah bisa langsung. Sudah bisa semua? Sudah bisa semua ya? Saya ceknya. Udah, Bu. 5 anak yang belum. Intania? Ya, Bu. Oke. Lutfia? Lutfia Sani? Belum. Nurmita Sari? Hadir, Bu. Gina Hasna? Belum. Ya, belum tahu atau bagaimana ini? Linknya? Nur Asifania? Ya, Bu. Oke. 2 anak yang belum masuk, betul? Silahkan PJMK-nya menghubungi kalau memang belum masuk grup, dikasih linknya. Gina katanya udah enggak, Bu. Oh gitu, oke. Iya. Oke, Gina udah enggak? Sejak kapan ini? Kenapa katanya? Gak tahu juga, Bu. Ini infonya dari mana nanti? Gina udah Kemarin udah pamit, Bu. Iya. Pamit ke kalian, satu kelas. Ke kelompok Iya. B3. Ke kelompok aja. Oh, B3. Oke, tapi ini DPA-nya tahu siapa? Belum Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Kurang tahu, Bu, saya. Yang satu DPA dengan Gina belum tahu? Saya Bu Gina sama Pak Agung. Oh, sama Pak Agung. Oke, terima kasih Mega. Kalau Lutfia di mana? Hadir Bu. Oh, mana ya Lutfia? Oh ya, oke. Baik, terima kasih atas informasinya. Oke, sudah 18 menit berlalu. Silakan yang sudah siap dibuka videonya, saya persilahkan. Hari ini Ibu akan mulai menjelaskan terkait praktikum pertama dengan topik bahan makanan penukar. Sebelumnya Ibu sampaikan bahwa di e-learning sudah Ibu upload di sini ya, sebentar. Di mata kuliah Gizi Daur Kehidupan Dasar. Di sini ya. Sudah saya letakkan di mata kuliah Gizi Daur Kehidupan Dasar, di mana nanti saya yang akan menjadi koordinator mata kuliah Gizi Dasar ini, namun tadi memang untuk proses penyampaian di teori saya berikan ke Bu Dita terkait dengan penjadwalan ya, karena tidak bisa saya masuk di pertemuan pertama. Jadi sama saja PJMK-nya adalah saya. Bu Dita tadi sudah menyampaikan beberapa isi dari RPS dari mata kuliah ini. Silahkan nanti kalian mendownload RPS yang ada di e-learning, dibaca, dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Di sini ya, RPS Gizi Daur Kehidupan, RPS GDK tahun 2020-2021.
Dibaca, di situ ada tentang penugasan, tentang praktikum, dan tentang teori-teori yang kalian pelajari. Nah, untuk praktikum hari ini kita langsung masuk ke materi bahan makanan penukar. Di sini ya, sekalian bisa lihat di sini di bahan makanan penukar, di mana pada praktikum bahan makanan penukar ini kita mengharapkan kalian bisa mengaplikasikan tentang bahan makanan penukar dalam proses penyusunan menu. Jadi nanti gizi daur kehidupan ini akan menggali ya. Jadi kami berikan materi bahan makanan penukar ini karena nanti berkaitan dengan kemampuan kalian menyusun menu. Karena dalam salah satu kompetensi kalian adalah keterampilan menyusun menu sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Nah, ini adalah menjadi bekal karena seingat saya Bu Dita pernah cerita bahwa di gizi dasar sudah pernah diberikan dan ini saya coba ingatkan kembali pada kalian supaya lebih terampil karena nanti kita akan banyak menggunakan BMP ini dengan dua versi. Satu menggunakan Excel, dua bisa menggunakan NutriSurvey. Nah, bahan kajiannya adalah bahan makanan penukar, menghitung bahan makanan penukar itu sendiri, dan menyusun menu sehat. Menyusun menu itu artinya kita membuat perencanaan menunya dalam sehari. Dengan catatan kasusnya untuk gizi daur kehidupan dasar masih dalam kondisi yang bukan komplikasi, masih cukup bisa dikatakan sehat gitu ya, hanya beberapa gejala tertentu. Kemudian metode pembelajaran nanti kita akan banyak problem based learning, artinya kita akan banyak membahas kasus yang akan kita berikan pada kalian. Nanti akan kalian kerjakan sesuai dengan worksheet yang sudah kita minta. Nah, nanti di dalam praktikum ini kalian bisa klik di sini praktikum BMP TA 2020-2021 yang mana di situ sudah saya masukkan beberapa hal. Pertama, untuk yang pertemuan 1 bahan makanan penukar PDF ini isinya adalah proses pertemuan kita hari ini yang akan kita pelajari bersama. Dan yang Excel calculation sheet for food portioning ini adalah Excel yang harus kalian download dan nanti akan membantu kalian dalam proses menghitung bahan makanan penukar secara manual. Kemudian untuk yang bahan makanan penukar ini dan daftar komposisi bahan makan 2010 ini dan pedoman konversi ini membantu panduan kalian, menjadi panduan kalian saat menyusun menu nanti. Ingat ya, ketika memasukkan bahan makanan harus memperhatikan berat bersihnya. Tergantung nanti pemorsian yang kalian buat dari BMP-nya. Kalau dari BMP-nya sudah menentukan bahan makanan yang mentah, maka nanti yang dimasukkan juga pasti harus bahan makanan mentah beserta dengan istilahnya kalau di dalam gambaran saya begini, kalau misalkan mau memasukkan tahu goreng, maka tidak hanya memasukkan tahu saja, tapi juga memasukkan minyak gorengnya berapa beratnya. Gitu ya, paham? Sekarang kita coba buka, kalian semua membuka pertemuan 1 bahan makanan penukar yang PDF. Nah, di sini bahan makanan penukar ini sebenarnya sudah lama digunakan dan ini akan memudahkan dalam menyusun menu yang bervariatif dan bergizi. Nah, nanti penggunaannya itu memang ada kita digolongkan oleh di dalam daftar penukar itu ada 8 golongan. Itu karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, buah, gula, susu, minyak, dan makanan yang tidak ada kalori. Nah, sebenarnya daftar bahan makanan ini juga bisa digunakan dalam menyusun menu untuk kondisi sehat
maupun untuk kondisi sakit. Gitu ya. Jadi ini menjadi kompetensi kalian yang dasar. Jadi tidak boleh ada yang tidak bisa menggunakan ini. Dan ini harus terampil selama di mata kuliah Gizi Daur Kehidupan Dasar. Ini menjadi basic kalian. Nah, apa itu ukuran rumah tangga? Karena di dalam BMP ini nanti tampilannya itu adalah kita akan menggunakan ukuran rumah tangga untuk memudahkan kita dalam menentukan penukarnya di dalam BMP tadi. Misalkan begini ya. Jadi ini ada singkatan-singkatan, ada gelas, kandungan karbohidrat, cangkir dan lain-lainnya nanti akan muncul di sini. Saya jelaskan dulu dah ini. Kalian buka sendiri juga ya beberapa. Nah, ini nanti contohnya bahan makanan penukar untuk sumber karbohidrat. Contohnya begini ya. Satu satuan penukar itu kan mengandung untuk makanan sumber karbohidrat itu mengandung 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Begitu ya. Jadi untuk makanan misal seperti ini. Bihun beratnya itu 50 gram. Ukuran rumah tangganya adalah setengah gelas. Jadi di dalam bihun 50 gram atau ukuran rumah tangganya itu setengah gelas mengandung 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, begitu juga nanti dengan bahan makanan yang lain. Meskipun berat dan URT-nya berbeda. Begitu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Sekarang begitu juga dengan yang makanan yang mengandung ini misalkan protein hewani. Untuk ayam tanpa kulit, itu kalau di dalam bahan makanan penukar ini 40 gram, URT-nya 1 potong sedang. Dengan memastikan bahwa 1 penukar itu artinya ya 40 gram ini untuk ayam. Tapi kalau 1 penukarnya daging kerbau, 1 penukarnya daging kerbau itu di sini adalah 35 gram. Itu yang harus kalian pahami dulu. Jadi nanti kemungkinan di lapangan, kalau misalkan kalian melakukan wawancara dengan pasien atau responden, berapa sih Bu berat makanan yang dikonsumsi makanan pagi tadi? Tadi makanan pagi tadi itu makan apa aja Bu? Misalkan, oh saya tadi pagi makan ayam goreng dan nasi. Seberapa banyak ya Bu yang ditanyakan oleh kalian? Oh 1 centong. Oh 2 centong nasi. Nah itu adalah, nah nanti jawaban dari pasien tadi 2 centong nasi itu setara dengan berapa penukar kalau dilihat dari bahan makanan penukar. Kalau di sini nasi, 1 penukarnya adalah 100 gram. Gambarannya adalah 3/4 gelas belimbing. Nah lalu kalau tadi ibunya bilang 2 centong nasi Mbak. Oke Bu, coba Ibu mungkin bisa menggambarkan apabila nasi itu dimasukkan dalam gelas, ukuran gelas belimbing. Itu kira-kira 1 gelas belimbing penuh atau tidak Bu? Tanyakan seperti itu. Itu gunanya kalian paham tentang BMP ini. Karena ukuran rumah tangga itu, pasien tidak akan bisa mengira-ngira 100 gram itu seberapa, 50 gram itu seberapa. Tapi kita menanyakan ukuran rumah tangganya. Kita menanyakan, berapa potong Bu? Besar apa kecil? Berapa buah Bu? Buah yang dimakan tadi, 1 buah sedang, 1 buah kecil, atau 1 potong sedang, 1 potong kecil. Nah, itu kalian harus paham, kita match-kan dengan BMP yang ada di leaflet ini. Sampai sini paham belum? Paham, Bu. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan, misalkan begini. Oh, ayam yang saya makan itu, ayam gorengnya itu 1 potong besar.
kalau satu potong besar, dia bilangnya satu potong besar, oke, satu potong besar, maka kalau di BMP adalah satu potong sedangnya adalah 40 gram, maka kalau tadi ibunya bilang satu potong besar, kita bisa mengira-ngira sekitar 60 gram. Karena 40 ditambah 20 ya, kira-kira ya, kita perkirakan. Satu potong sedang dan satu potong besar kan kisarannya mungkin separuhnya, lebih besar separuhnya. Oke, jadi kalau ibunya tadi bilang, saya makan nasi 2 centong. Kalau ibunya bilang setara dengan 1,5 gelas belimbing, Mbak. Oke, 1,5 gelas belimbing itu kalau untuk nasi di dalam BMP maka artinya berapa ini? Satu penukarnya kan 3/4 gelas. Kalau ibunya bilang 1,5 gelas, maka artinya berapa penukar nasinya yang harus kita masukkan? Ada yang tahu? Kalau satu penukarnya 100 gram atau setara 3/4 gelas, dan ibunya bilang, saya makan nasi kira-kira 1,5 gelas, Mbak. Berarti berapa berat yang dimasukkan di dalam Nutrisurvey atau aplikasi nanti untuk tahu berapa berat gramnya, berarti berapa? Berarti berapa berat gram? 150. 150. Ada yang lain? Tadi ibunya bilang, saya makan nasi 1,5 gelas. Kira-kira setara dengan 2 centong nasi. Berarti berapa gram yang kalian masukkan? Berapa gelas? Berapa gram maksud saya? Ada yang bisa menjawab? Jadi nanti bahan makanan itu jumlahnya itu akan dimasukkan dalam Nutrisurvey untuk tahu kandungan gizinya. Lalu berapa gram kalau ibunya bilang saya makan nasi itu 1,5 gelas setara 1,5 gelas atau 2 centong. Lalu berapa gram yang dimasukkan sama ahli gizinya untuk tahu kandungan gizinya? 175, Bu. Berapa? 275. Berapa setiap Maria? 200 gram. 200 gram. Kenapa? Caranya gimana cara ngitungnya? Ayo, gimana tadi? Umaira coba dijelaskan. Pakai logika aja. Kalau 100 gram itu setara 3/4 gelas, maka titik-titik gram sama dengan 1,5 gelas. Kalau 3/4 itu dikalikan 2 sama dengan kan 1,5 gelas. Benar nggak? 3/4 gelas kalau dikalikan 2, 3/4 dikalikan 2 itu 1,5 bukan? Oh iya, Bu. Ya, Bu. Berarti kalau 3/4 dikalikan 2 1,5, maka kalau 100 gram jadi dikalikan 2 sama dengan 200 gram. Tuh, artinya ibu itu mengkonsumsi nasi sebanyak 2 penukar. Kalau 2 penukar, maka kandungan gizinya berapa? 2. Kalau satu satuan penukar saja 175 kalori, maka kalau 2 penukar berapa kalori? 350. 350. Ya. Proteinnya berarti berapa kalau 2 penukar? Kalau nasinya 2 centong tadi. Berapa gram proteinnya kalau pada 200 gram nasi? 8 gram. 8 gram. Karbohidratnya 80 gram. Ya, itu contoh sederhana. Nah, nanti kalian pelajari lagi ya, supaya lebih canggih. Karena kalian harus membaca seperti itu. Jadi tidak pasti sama apa yang ditanyakan ke pasien. Misalkan saya makan pisang Ambon itu 1 buah sedang.
pisang itu kalau satu buah sedang di dalam BMP kira-kira beratnya itu satu penukar adalah 110 gram, di mana URT-nya adalah satu potong besar. Satu potong besar dengan satu potong sedang itu kira-kira ya bisa dikira-kira lah. Paling selisih setengahnya dari satu penukar itu. Misalkan kalau di dalam BMP ada 110 gram adalah satu potong besar pisang. Maka kalau si ibu tadi ditanya satu potong sedang berarti kira-kira berapa gram? Dikira-kira aja kalau ini. Antara berapa gram? Berapa kira-kira? Antara berapa beratnya? Bisa berapa gram? Kalau kalau satu potong sedang pada pisang itu, kalau satu potong besarnya pisang, saya salah lihat. Kalau pisang itu 50 gram satu buahnya, maka kalau satu buah besar itu berapa gram? Kira-kira 100 gram. Karena di sini satu buah pisang itu satu penukarnya 50 gram. Kalau ibunya bilang, oh satu buah besar agak panjang, agak besar kok Mbak, berarti kira-kira sampai maksimal 100 gram yang bisa diinput dalam Nutrisurvey. Gitu ya, ini menjadi patokan, satu penukarnya itu ya segitu. Misalkan gini saya ulang lagi, kalau Siti Umaira kira-kira kemarin habis makan kurma itu 6 biji. Setelah buka puasanya menggunakan kurma 6 biji. Nah, di sini satu penukar kurma itu 15 gram, setara dengan 3 buah. Sekarang berapa penukarnya yang dikonsumsi oleh kurmanya yang dikonsumsi oleh si Umaira tadi? Kurmanya 6 buah. Berarti yang dimasukkan berapa beratnya? 30 gram. Ya, artinya si Umaira tadi mengkonsumsi kurma itu 2 penukar. Karena tadi dia mengkonsumsi 6 buah kurma. Gitu ya. Saya kasih gambaran banyak ya ini ya. Nanti harusnya kalian bisa paham. Kemudian jangan lupa, kalau sudah tahu berapa penukarnya, dikalikan, kalau untuk tahu kebutuhan gizinya secara manual itu akan seperti ini, sama kayak tadi. Nah, kalau untuk kurma tadi, satu penukarnya itu adalah 50 kalori dan mengandung 12 gram karbohidrat. Kalau tadi Umaira mengkonsumsi 2 penukar kurma, maka mengandung 50 kalori dan 24 karbohidrat karena satu penukarnya kan ini. Tadi Umaira 2 penukar. Jadi tinggal dikalikan 2. Itu kalau menghitung kandungan gizi secara manual, tidak secara Nutrisurvey. Itu ya, jadi untuk bisa menentukan kandungan gizi bisa 2 cara. Satu menggunakan BMP melalui penukar yang ukuran rumah tangga tadi. Satunya bisa menggunakan Nutrisurvey yang tinggal memasukkan jumlahnya. Jumlahnya dalam bentuk gram, bukan penukar. Kalau Nutrisurvey yang dimasukkan adalah jumlahnya dalam bentuk gram. Gitu ya. Jadi kalau memasukkan jumlah dalam bentuk gram, pastikan berapa penukar dulu. Satu penukarnya itu berapa gram dulu, baru nanti kamu bisa tahu itu gramnya yang akan dimasukkan dalam Nutrisurvey, beratnya. Dah, gitu dulu ya. Nanti kita belajar sambil jalan, sambil menghadapi kasus. Nah, kalau kalian praktikum gizi daur kehidupan ini dilakukan secara offline, kalian akan saya berikan tugas seperti ini. Ada banyak bahan makanan yang sudah disiapkan, nasi, roti, bakso, apel, susu, daging ayam, wortel, kangkung, pepaya, telur, dan lain-lainnya. Nah, ini sudah dikelompokkan sesuai tadi, karena tadi di dalam BMP kan sudah dikelompokkan mana yang termasuk golongan susu, mana yang termasuk golongan buah dan gula, mana yang termasuk minyak dan lemak, mana yang termasuk makanan tanpa kalori, kemudian
mana makanan yang termasuk protein nabati, sayuran itu sayuran A itu apa, sayuran B itu apa, sayuran C itu apa. Nah, nanti di dalam BMP kan sudah ada. Nah, kita praktek, ceritanya kita praktek nih. Oh, untuk kelompok 1 nanti saya berikan makanan seperti ini. Kelompok 2 saya berikan makanan seperti ini. Kelompok 3 saya berikan ini. Lalu, secara offline kalian akan saya minta mendokumentasikan di foto ya, bahan makanan yang sudah disesuaikan dengan setiap satuan penukar di dalam BMP. Jadi, nanti bahan makanan tadi, misalkan tadi ada ayam di sini. Daging ayam, kalau di dalam penukar yang jumlah yang tercantum di dalam BMP tadi, satu penukarnya itu adalah 40 gram, satu potong sedang. Nah, kalau di sini, kita bisa lihat ternyata hasil praktikum kalian itu, kalau untuk paha ayam, itu kalau ditimbang cuma 81 gram. Nah, ini ada satu pembanding ya, satu yang mencantumkan jumlah yang tercantum dalam BMP, artinya ini 40 gram, di dalam BMP itu 40 gram ayam, itu URT-nya satu potong sedang. Satu potong sedang ayam. Lalu jumlah yang diamati adalah 81 gram, URT-nya 2 potong sedang. Ini maksud saya, kalau maka cara menyatakannya kalau di sini 81 gram itu satu potong ayam, maka setara 2 potong sedang yang di BMP ini, atau bisa dikatakan satu potong besar. Jadi gini, saya ulang ya. Kalau daging ayam di dalam BMP itu satu penukar beratnya 40 gram dan satu potong sedang. URT-nya satu potong sedang. Lalu ketika kita amati, ternyata berat ayam itu satu potong besarnya itu 81 gram. Gitu ya. Artinya apa? Berarti yang kita timbang ini setara dengan berapa penukar kalau dibandingkan dengan BMP-nya? 2 penukar. 2 penukar. Bagus. Tetapi artinya jelas berbeda kan? Ukuran rumah tangganya akan berbeda kan ketika si ibu menanyakan, si ibu menjawab, oh ayam yang dimakan itu ternyata satu potong besar ya. Satu potong besarnya itu ternyata setara dengan tadi kira-kira 80 gram. Sekarang tahu. Tahu putih hasil dari kalian praktikum, itu tahu putihnya ini cukup bisa dibilang ya sedang ya. Oh beratnya 100 gram, itu yang ditimbang. Lalu kalau kita lihat di BMP-nya, satu buah besar tahu putih, itu beratnya 110 gram, setara dengan satu penukar. Maka saat kalian praktikum di sini, ternyata 100 gram tahu putih itu 2 potong sedang, bukan satu buah besar. Jadi URT-nya ini akan berbeda-beda, tapi pastikan kalian punya patokan di BMP tadi. Oh, kalau satu penukar tahu itu 110 gram kira-kira, bisa dibilang URT-nya satu ukuran besar. Maka ketika kita menemui tadi di dalam responden atau pasien, saya mengkonsumsi tahunya tuh 2, Mbak. Sedang, kecil, apa besar, Bu? Oh, sedang aja, Mbak. Oke, berarti kalau sedang, 2 tahu sedang, itu artinya 100 gram. 100 gram tahu putih itu setara kalau di BMP adalah satu penukar. Udah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nanti begitu juga dengan yang pisang Ambon ya. Nanti pisang Ambon juga bisa kalian lihat. Sekarang kalian bisa pelajari. Nah, sayur juga begitu sama. Sayur itu kalau setara dalam BMP itu 100 gram setara dengan 1 gelas belimbing. Tapi kalau hasil di penelitian kalian, hasil dalam pengamatan kalian ternyata
1 mangkok sedang atau 1,5 gelas belimbing itu beratnya 150 gram. Nah, nanti patokannya tuh di dalam BMP tadi. Oh, BMP-nya tuh kalau 1 penukar itu 100 gram sayur, setara 1 gelas belimbing. Maka kalau seorang pasien bilang kalau, oh saya kira-kira banyak mbak, kira-kira kalau pakai centong itu ya 4. Tapi pastikan sayur yang ditanyakan adalah sayur bukan kuahnya, tapi sayurnya. Jadi pasien diminta untuk membayangkan kalau sayur yang diambil itu sayurnya bukan dengan kuahnya. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan yang ditanyakan itu sayur yang dimakan, bukan sayur dengan kuahnya. Itu kuah nggak dihitung. Nah, sekarang begitu juga dengan ini, mentega atau margarin. Mentega atau margarin itu kalau di dalam penukar, dalam BMP-nya 5 gram itu 1 sendok teh. 5 gram margarin atau mentega itu setara 1 sendok teh, itu 1 penukarnya. Nah, kalau kita menemukan, oh kalau mau numis itu butuh 2 sendok teh, berarti kita masukkan 10 gram, di mana 10 gram itu adalah 2 penukarnya dari margarin. Begitu terus selanjutnya sampai di, saya kasih contoh tadi sampai di buah pepaya ya. Itu. Terus sampai di sini. Kita sudah sampai di dalam proses studi kasus. Ini saya kasih tugas untuk kalian. Harapannya bahan makanan yang ada di tabel menu daftar bahan makanan ini, waktu menu makan pagi, siang, dan malam. Sini ya. Ini nanti. Ini, bahan makanan ini, silahkan dimasukkan di dalam Nutrisurvey. Sekarang saya tanya dulu, contoh dulu satu. Coba Fatihah, kalau kita mau memasukkan telur ayam, menu telur mata sapi. Di sini belum saya pindah ya, pindah ke sini nggak usah aja, pindah ke sini nggak usah dimasukkan. Masukkan aja telur mata sapi, misalkan kita mau bikin telur mata sapi diceplok ya. Nah ini telur mata sapi ini diceplok, kemudian bahan makanannya kan telur ayam. Nah telur ayam nanti kan dimasukkan di dalam Nutrisurvey. Yang dimasukkan dalam Nutrisurvey itu kan adalah beratnya ya. Nah, beratnya. Untuk berat telur ayam, di sini saya tulis 1 penukar dengan URT 2 butir. Coba Fatihah lihat di BMP. Berapa gram 1 penukar telur ayam? Di mana di dalam tabel ini saya minta 2 butir URT-nya. Berapa gram yang dimasukkan telur ayam? Telur ayam berarti kalau 2 110 gram. Di situ saya nulisnya telur ayam ya 2 butir telur gitu ya Dek ya. 2 butir telur berarti berapa gram yang dimasukkan dalam Nutrisurvey? Kalau ngelihat BMP-nya ini. 110 gram, Bu. 110 gram, ya. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi nanti yang dimasukkan adalah berat gramnya. Nah, nanti ini ada beberapa, mungkin saya revisi sedikit ya. Berarti kalau ini kan saya tulis 2 butir, jadi ini harusnya 2 penukar saya tulisnya. Nanti saya diganti ya. Nanti diganti di sini. Nah, nanti ini diganti 2 penukar karena saya tulisnya di sini 2 butir URT. Nanti yang dimasukkan adalah 110 gram di dalam Nutrisurvey-nya. Gitu ya. Silahkan nanti memasukkan
Di dalam Nutrisurvey, ingat ya, dulu kan waktu di teknologi informasi gizi, kita diajarkan bagaimana memasukkan Nutrisurvey menggunakan judul ya. Ada tulisan makan pagi, ada tulisan makan siang, ada tulisan makan malam, gitu ya. Jadi nanti baru kamu tulis bahan-bahannya yang Ibu masukkan di sini. Kalau ada yang belum paham bisa tanya, gitu ya. Jangan lupa nanti di dalam Nutrisurvey-nya menggunakan ini standarnya, karena ini saya misalkan aja untuk anak perempuan usia 15 sampai 18 tahun. Jadi nanti pastikan kebutuhan gizinya itu yang di entry di dalam Nutrisurvey menggunakan standarnya perempuan usia 15 sampai 18 tahun. Gini ya, saya kasih gambaran. Nah, gini ya caranya. Kita ubah dulu yang di bagian sininya. Jadi yang Ibu minta adalah perempuan 15 sampai 18 tahun. Lalu kamu masukkan dulu di judulnya menggunakan headings. Nah, kita pilih breakfast, lalu oke. Baru dimasukkan tadi bahan makanan yang Ibu minta. Telur ayam atau telur gitu ya. Di sini nggak mau dia telur. Nah, telur ayam, telur baru nanti di enter. Tulis telur baru nanti di enter, lalu kamu tulis telur ayamnya mau yang diceplok gitu ya. Udah, kemudian di enter, lalu tulis tadi ada 110 gram. Begitu seterusnya. Udah sampai sini paham belum? Paham, Bu. Jadi nanti diisi ya, roti 2 penukar itu berapa gram, margarin 2 penukar itu berapa gram, telur ayam. Ini nanti diganti telur ayamnya jadi 2 penukar itu berapa gram. Kalau selada ini saya kasih 10 gram karena memang tidak ada zat gizinya. Jadi mau berapapun, sebanyak apapun tidak ada nutrisi yang berpengaruh. Tetap ini ditulis seladanya 10 gram di sini di dalam Nutrisurvey. Nah, selada mentah misalkan. Gini ya. Nah, gitu. Itu sampai nanti di bawah. Jambu biji merah bisa, jambu. Pokoknya yang bisa dipakai untuk jus jambu. Gula pasirnya 1 penukar, nasinya 3 penukar, ayamnya 1 penukar, minyak kelapanya oh ini saya salah nulisnya ya. Ini harusnya 1 penukar, minyak kelapa 1 penukar. Minyak goreng 1 penukar gitu ya. Setengah penukar. Saya revisi nanti sebentar. Ini ya. Saya ulang lagi. Nanti saya revisi ya, yang revisi nanti saya kirim ulang lagi. Nah, misalkan begini. Margarin 2 penukar, telur ayam 2 penukar, selada 2 penukar, jambu setengah penukar,
kemudian gula pasir 1 penukar, nasi 3 penukar, ayam 1 penukar, minyak kelapa 1 penukar, tahu 1 penukar, setengah penukar gini, setengah penukar, minyak goreng setengah penukar, bayam 1 penukar, apel setengah, sirupnya 1 penukar. Ya, gini ya. Ini satu aja. 1 penukar, pepaya 1 penukar. Nah, untuk beberapa bahan makanan ini jeruk nipis nanti sambil dilihat ya. 1 penukarnya tuh kira-kira jeruknya lebih kecil dari jeruk manisnya. 1 penukar. Begitu. Sampai sini paham belum? Ini baru memasukkan bahan makanan ke dalam Nutrisurvey, di mana yang saya berikan itu adalah bentuknya BMP. Sudah sampai situ? Kalau mau tanya silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh dicoba dulu sambil buka laptopnya. Kira-kira kalau memasukkan berat dengan sekian penukar di dalam Nutrisurvey itu berapa gram tuh kalian bisa tanya. Sambil lihat di BMP-nya. Jadi sekarang, mumpung sekarang praktiko, silahkan cek mana yang nggak bisa, mana yang belum paham. Itu adalah tugas 1 untuk memasukkan berat bahan makanan dari bahan penukar tadi ke dalam Nutrisurvey. Tugas 1. Tugas 1 jangan lupa tadi dipastikan menggunakan kebutuhan perempuan usia 15-18 tahun tadi ya. Dipastikan itu dulu, diubah itu dulu. Karena setiap usia, jenis kelamin itu berbeda kebutuhan gizinya. Jadi itu mempengaruhi juga. Nah, kemudian yang selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu, sudah muncul belum? Sudah, Bu. Nah, ya. Contoh menu yang dimasukkan ke BMP menggunakan tabel Excel. Nah, sekarang gini. Tugas kalian adalah membuat BMP untuk anak balita usia 14 bulan. Itu kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Di mana kebutuhan energinya nanti harus mencapai kira-kira 1.500-an kalori, karbohidratnya 230 gram, lemaknya 45 gram, dan kebutuhan proteinnya 36 gram. Jadi yang pertama bikin BMP, kedua nanti bikin menunya sesuai dengan BMP. Sekarang gini saya kasih contoh. Kalian bisa buka Excel-nya. Kita lihat di sini nanti di dalam e-learning. Excel-nya kita buka. Calculation sheet for possession gitu ya, judulnya begitu. Ya, ini. Udah lihat belum? Ya, Bu. Ya, gini ya. Saya rasa tadi sudah sekilas ya dijelaskan oleh Bu Dita ya. Iya, Bu. Ya. Sekarang begini. Jadi nanti karena yang saya minta adalah ini ya. Nah, ini. Karena yang saya minta itu adalah 1.500 kalori. Maka sebentar ya. Apa, Dek?
Nah, yang saya minta adalah membuat BMP untuk bisa mencapai ini 1.500 kalori. Ya, gini ya. Ini saya bikin gini. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ya. Harapannya nanti di sebelah sini yang saya blok ini. Bentar. Yang ini ya. Nah, yang warna oranye ini ya. Nah, nanti warna oranye ini harapannya itu bisa terisi sebesar ini. Energinya 1.500. Kira-kira ya. Karbohidrat kira-kira 230. Protein kira-kira 45 dan lemaknya kira-kira jadi nah ini. Lemaknya 36. Sini 36. Nah, gini. Itu kira-kira ya. Nah, ini kan tadi, ini adalah contoh ya. Ini bisa ini nggak usah diotak-atik, tapi ini adalah target yang harus kalian buat dengan mengganti sebagian yang portion ini. Ganti yang portion ini diotak-atik angkanya. Kasih warna ini ya. Nah, caranya lihat ya, ini harus diganti. Ini angka ini bisa fleksibel. Misalkan begini, perhatikan baik-baik. Karbohidrat portion atau penukarnya mau berapa? Balita biasanya makan nasi atau makan mie atau makan sumber karbohidrat kira-kira mau berapa kali? Misalkan kita bikin 3 kali ya. 3 penukar. Ya? Ibu lagi buka Excel. Excelnya nggak kelihatan. Nggak muncul tampilan. Saya ulang dulu. Saya ulang. Saya tampilkan Excel-nya. Gini, muncul nggak? Muncul, Bu. Makasih. Oke. Ingat ya, jadi ini tadi 1.500, 230, 45, 36 ini angka yang ingin kita capai sesuai dari soal yang tadi saya minta ya. Untuk balita, harapannya nanti bisa mencapai 1.500 kalori, 230 gram, 45 protein, dan 36 lemak. 36 gram lemak. Lalu tugas kalian adalah mengubah di bagian ini, yang saya blok ini. Portionnya diubah. Misal, oh ini nanti portionnya saya ganti 3 penukar misalkan. Oh nanti lemaknya saya bikin, lemak rendahnya saya bikin 2 penukar. Nah nanti ini akan berubah sendiri. Jadi jangan kamu ubah yang di bagian ini ke sini itu jangan diubah. Sampai ke sini, sampai di satu tujuan, sampai sini nggak usah dirubah. Yang dirubah hanya sini aja. Nanti kamu hanya melihat di bagian ini aja. Yang dilihat di bagian kuning kamu lihat saja. Yang kamu ubah yang bagian portion. Bagian portion ini bisa bentuk utuh, bisa untuk tengah, bisa tengah. Jadi bisa setengah porsi, 3/4 porsi, 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi, terserah. Yang penting nanti bisa tercapai ini targetnya. Jadi ini nanti yang bagian kuningnya akan berubah, harapannya nanti akan sesuai dengan angka ini. Sekarang dicoba. Lemak rendahnya misalnya saya kasih 2, lemak sedang 2, tinggi lemak mungkin saya kasih 0 ya, berarti mungkin saya kasih 2. Sayur tipe C, tipe B, karena sayur tipe A itu nggak ada kebutuhan, nggak ada kandungan gizinya, jadi sayuran tipe A tidak masuk, jadi yang masuk hanya sayuran tipe C dan tipe B. Terus kita otak-atik lagi, berapa ya kira-kira? Oh mungkin hanya 2 penukar aja. Oh sudah sampai sini ternyata bisa sampai 1.570. Oke, berarti kita lihat, oh ini sudah sesuai. Oh 250 dengan 230 ternyata kalau kita ingin mencapai 230 gram karbohidrat, maka kita perhatikan lagi ini dek, apa namanya? Kandungan makanan yang mengandung karbohidrat di mana aja? Oh, ternyata di bagian protein nabati, di sayur tipe C, sayur tipe B, gula, susu, dan buah.
Nah, ini bisa kita otak-atik di sini. Dikurangi aja penukarnya. Misal, oh susu olahannya itu 1. Oh, masih 246 nih, padahal kita targetnya adalah 230. Oke. Coba kita kurangi jadi 3 kalau untuk gula. Oh iya, sudah mulai mendekati ya. Tetapi ingat, ini jadi agak kurang. Nah, kita otak-atik lagi. Nah, misalkan ini jadi 2,5 misalkan. Ingat kalau di sini, kalau di Excel ini itu titik ya, komanya bukan koma, tapi ini menggunakan titik. Kalau di format laptop saya ya, nanti tergantung laptop kalian bagaimana. Ya kira-kira seperti itu cara mengotak-atik. Jadi kalau untuk yang protein dan lemak juga begitu. Harapannya angkanya itu nggak jauh, karena ini protein juga masih jauh kan dari yang diminta. Karena yang diminta hanya mengandung 45 gram, bukan 70 gram. Otak-atik lagi di makanan yang mengandung proteinnya. Ya, sampai sini paham belum? Paham, Bu. Nah, yang lainnya paham belum? Paham, Bu. Nah ya, jadi setelah tahu berapa penukarnya di dalam portion ini, baru nanti kalian baru mengubah ke menunya. Lalu, bagaimana cara mengubah ke menunya? Ya tadi, kembali ke BMP, tabel BMP tadi. Kalau misalkan 3 penukar karbohidrat mau kamu kasih nasi, mie, sama makaroni. Bayangkan kalau nasi 1 penukar itu di dalam BMP tadi 100 gram, kamu tulis nasi 100 gram, itu 1 penukar. Kalau untuk mie 1 penukar berapa gram di dalam BMP? Coba kamu lihat. Berapa 1 penukar mie? Dibaca berapa 1 penukar mie rebus? Berapa gram? Udah ketemu belum? Silakan dilihat. Kalau mie basah 200 gram, Bu. Mie basah 200 gram. Oke, nah nanti kamu masukkan dalam menu masakan. Nanti jadi, oh saya mau bikin mie goreng 1 penukar itu berarti sebanyak tadi 200 gram. Mie basah 200 gram atau 2 gelas. Itu. Jadi nanti di dalam menunya kamu tulis, oh 1 penukarnya mie itu ditulis 200 gram. Nanti mau dibikin apa? Ditulis, oh mau masak mie goreng. Mie goreng itu isinya ada mie, ada minyak atau mentega, ada sayurnya enggak? Nah, ditulis di situ. Perhatikan, yang penting mie-nya itu, kalau di dalam BMP tadi kamu sudah tulis karbohidrat itu 3 penukar, di mana mie-nya 1 penukar, makaroni 1 penukar, dan nasi 1 penukar, maka pastikan tadi 1 penukarnya itu tepat di dalam menunya tadi. Tepat. Jadi 1 penukarnya mie tadi 200 gram, 1 penukarnya nasi itu 100 gram, 1 penukarnya makaroni itu 50 gram. Masukkan dalam menu, bikin resep ininya apa, masakannya mau dibikin apa. Itu ya, jadi PR kalian ada 3. 1, memasukkan tabel bahan makanan menu tadi, masukkan menu ke dalam Nutrisurvey dengan melihat jumlah beratnya. Ya. Sesuaikan dengan penukarnya dulu. Ya. Perhatikan nanti jangan lupa dilihat standar kebutuhannya ini yang saya minta untuk perempuan usia 15 sampai 18 tahun. Jangan lupa nanti hasil dari Nutrisurvey itu nanti di-report sehingga muncul kelihatan berapa kalori, berapa total kalori untuk menu sehari yang sudah
kalian input di dalam Nutrisurvey. Nanti akan muncul di bagian sini, saya lihatkan. Nih, di sini nih. Nah, di bagian sini, di sini pojok kanan ini nanti akan muncul kalau makanan ini sudah kamu isi semua, misalkan ini ya saya acak aja. Misalkan ini saya isi gitu ya. Nah, nanti akan muncul nih di sini, nih energinya berapa. Nah, caranya nanti untuk tahu lebih besar, masih ingat caranya? Kita klik apa? Yang mana? Yang report, yang gambar tangan ini. Lalu diklik oke. Nah, keluarlah analisis ini. Ini loh, jadi total kebutuhan kalorinya itu pada makanan yang kamu input sebesar 255,6 kilokalori. Gitu ya. Paham kan? Jadi makanan yang tadi saya minta tadi pagi, siang, sore masukkan dalam Nutrisurvey, lalu diklik report. Nah, nanti keluar. Nah, kalau ini tadi udah penuh tadi ada breakfast, ada makan siang, ada makan apa gitu kan. Nah, nanti akan masuk ya, nanti setelah kamu masukkan semua menunya, diklik yang report. Lalu klik OK. Nah, hasilnya ini nanti kamu copy paste di dalam Word. Nah, nanti akan muncul, oh berarti kebutuhan kalorinya itu sekian, karbohidrat sekian, proteinnya sekian. Gitu ya. Itu tugas 1. Tugas 2 adalah membuat BMP-nya. Membuat BMP-nya supaya nanti bisa memenuhi 1.500 kalori dan tadi 230 gram ini. Mau nanti ketemu berapa penukarnya gitu. Nah. Nah, gitu. Udah paham belum? Tugasnya ada 3 ya. Nanti baru terakhir kalau udah ada BMP-nya, baru nanti bikin menunya sesuai BMP. Dah, gitu dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah paham belum? Silakan nanti dicoba. Saya tutup saja forumnya. Begitu nanti lanjut di diskusi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Selamat mencoba. Tugasnya sudah saya buatkan rumah di dalam e-learning sesuai kelompok. Jangan lupa ada deadline-nya, ada formatnya dibaca dengan baik. Silahkan, Ibu rasa cukup. Silahkan mengerjakan. Nanti bisa dilanjut dalam diskusi forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.